Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fajar Gunawan. Hari ini kita akan membahas tuntas salah satu siklus terpenting dalam akuntansi perusahaan, yaitu siklus aset tetap. Mulai dari aktivasi modul, pencatatan pembelian, penghitungan dan penjurnalan penyusutan, hingga melihat dampaknya langsung di laporan keuangan. Tutorial ini akan didasarkan pada skenario kasus real, jadi pastikan Anda siap untuk mempelajari setiap langkahnya. Sebelum kita masuk ke software, mari kita pahami dulu siklus aset tetap secara fundamental. Siklus ini terdiri dari 4 fase utama. Yang pertama, akuisisi pembelian. Fase ini mencatat aset pada harga perolehan atau historical cost. Harga perolehan ini mencakup semua biaya yang dikeluarkan agar aset tetap siap digunakan, termasuk harga beli, biaya pengiriman, dan instalasi. Nilai-nilai yang akan dicatat di neraca. Yang kedua yaitu penggunaan atau depresiasi penyusutan. Aset akan mengalami penurunan nilai seiring berjalannya waktu atau karena pemakaian. Akuntansi mengharuskan kita mengakui penurunan nilai ini sebagai beban penyusutan. Depreciation expense. Ini adalah proses alokasi biaya aset ke periode-periode di mana aset tersebut memberikan kontribusi pendapatan. Yang ketiga, pelaporan. Fase ini memastikan aset disajikan di neraca tidak hanya pada harga beli aslinya, tetapi juga setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Akun kontra aset. Hasilnya disebut nilai buku bersih atau net book value. Yang keempat, disposisi. Penjualan atau penghapusan. Fase terakhir yang terjadi ketika aset sudah tidak lagi digunakan. Tujuan utama kita hari ini adalah mengimplementasikan fase akuisisi dan fase penggunaan melalui 2 studi kasus real, pembelian mobil PAN dan peralatan kantor. Mari kita mulai dengan langkah fondasi di sistem kita, yaitu aktivasi modul. Sebelum kita mencatat, kita harus memastikan sistem akuntansi kita siap. Langkah pertama yaitu kita akan mengaktifasi modul aset tetap. Pertama, arahkan kursor Anda ke panel navigasi kiri, lalu klik Customize. Setelah itu cari dan beri tanda centang pada modul Fixed Asset atau modul aset tetap. Klik Update atau aktifkan. Setelah modul diaktifkan, tab atau menu aset tetap akan muncul di dashboard utama Anda. Modul ini sangat penting karena membantu kita mengelola dan menghitung penyusutan aset secara otomatis atau semi-otomatis, menghindari kesalahan hitung manual. Langkah pertama adalah tahap persiapan, memperkenalkan aset baru ke dalam sistem kita. Kita perlu masuk ke menu Fixed Asset dan mendefinisikan aset ini sebelum transaksi keuangannya dicatat. Klik New Fixed Asset. Di sini kita akan memberikan identitas unik. Item code, misalnya KND-001, akan menjadi ID permanent aset ini. Item name kita isi dengan deskripsi lengkap. Mobil PAN pengiriman Daihatsu Grand Max. Penting untuk mencatat detail ini agar mudah dilacak di inventaris aset. Perhatikan kolom depreciation rate. Saat ini tertulis 0%. Ini mengindikasikan bahwa software kita diatur untuk tidak menghitung penyusutan secara otomatis berdasarkan persentase tahunan di formulir ini. Artinya, kita akan menggunakan metode manual atau formulir terpisah untuk mencatat beban penyusutan setiap bulan, yang mana ini adalah praktik umum di banyak perusahaan untuk menjaga kontrol penuh. Setelah semua detail penting seperti tanggal perolehan dan umur manfaat telah diisi, kita akan set definisi aset ini. Ingat, langkah ini baru sebatas pendaftaran, belum ada uang yang keluar atau dicatat di buku besar. Kita hanya membuat master datanya. Sekarang kita beralih ke transaksi keuangan. Pada tanggal 15 Februari 2024, perusahaan mengeluarkan uang sebesar 120 juta rupiah. Pencatatan ini dilakukan melalui formulir New Payment atau pembayaran baru, dan ini adalah bagian krusial yang mengaitkan aset yang didaftarkan dengan akun bank kita. Kita mulai dengan date, yaitu 15 bulan 2 2024. Paid from-nya yaitu pilih akun kas atau bank yang digunakan untuk membayar. Dalam skenario ini, kita memilih bank mandiri operasional. Penting untuk memilih akun yang tepat agar saldo bank kita berkurang secara akurat. Pay atau kontak
penerima pembayaran adalah Jaya Motor, supplier atau vendor mobil kita. Description yaitu isi deskripsi yang informatif. Pembelian mobil pengiriman dari Jaya Motor. Masuk ke detail transaksi. Ini adalah inti penjurnalan otomatisnya. Di kolom item akun, kita memilih fixed asset at cost. Ini adalah akun aset di neraca. Di kolom fixed asset, kita harus memilih aset KND 001 yang sudah kita definisikan sebelumnya. Ini memastikan sistem mengaitkan pengeluaran Rp 120 juta ini ke data aset KND 001. Amount diisi 120 juta rupiah. Setelah semuanya divalidasi dan total sudah sesuai, kita klik create atau save. Secara otomatis Bank Mandiri operasional akan dikredit sebesar 120 juta dan akun fixed asset at cost akan didebit sebesar 120 juta. Transaksi ini mencerminkan konversi satu jenis ke aset kas atau bank menjadi aset jenis lain, aset tetap. Setelah aset digunakan dalam 1 bulan, kita harus mengakui bahwa nilainya telah menurun. Inilah yang disebut penyusutan atau depreciation. Harga perolehan 120 juta rupiah, masa manfaat atau asumsi 4 tahun atau 48 bulan. Jika kita menggunakan perhitungan akuntansi garis lurus sederhana, kita tahu bahwa beban penyusutan bulan seharusnya adalah Rp2.500.000. Namun, menariknya, di sistem menunjukkan bahwa nilai yang dimasukkan adalah Rp2 juta. Ada beberapa alasan ini bisa terjadi. Mungkin perusahaan menggunakan nilai residu atau nilai sisa. Atau mungkin kebijakan internal perusahaan menetapkan angka ini untuk periode pertama. Dalam tutorial ini, kita akan mengikuti angka Rp2 juta yang akan kita catat di sistem. Ini menekankan pentingnya akuntan mematuhi kebijakan yang berlaku. Langkah selanjutnya yaitu mencatat beban penyusutan. Pencatatan penyusutan bulanan dilakukan menggunakan formulir depreciation entry yang spesifik. Buka formulir depreciation entry, kita catat di akhir periode yaitu 29 bulan 2 2024, akhir bulan Februari. Description, tulis deskripsi yang jelas, seperti beban penyusutan KND 001, detail penyusutan, fixed asset, pastikan kita memilih aset yang tepat, yaitu KND 001. Amount, masukkan nilai beban penyusutan yang akan diakui sesuai dengan kebijakan yaitu Rp2 juta. Setelah data diverifikasi, kita klik update atau save. Dengan saving formulir ini, sistem mencatat jurnal ganda beban penyusutan akun laporan laba rugi di debit sebesar Rp2 juta dan akumulasi penyusutan akun kontra aset neraca di kredit sebesar Rp2 juta. Ini adalah proses matching cost bulanan. Lanjut ke transaksi kedua, yaitu pembelian 2 laptop dan 1 printer pada tanggal 20 Februari 2024. Total investasi ini adalah Rp27.500.000. Prosesnya sama diwali dengan pendaftaran aset. Kita daftarkan 3 entry aset terpisah, yaitu PRK 001, PRK 002, PRK 003, dan pastikan depreciation rate tetap 0%. Meskipun ada 3 aset, pembayaran dilakukan dalam 1 kali transfer. Kita akan mencatat ini dalam 1 formulir payment menggunakan fitur multi baris. Pada kolom date, kita isi tanggal yaitu pada tanggal 20 bulan 2 2024, paid from Bank Mandiri Operasional. Detail transaksi, kita gunakan 3 baris di bagian detail. Setiap baris harus menautkan akun fixed asset at cost ke 1 kode aset spesifik dengan nilai perolehannya Rp12.500.000, Rp12.500.000, dan Rp2.500.000. Total pembayaran Rp27.500.000 dan klik create. Untuk peralatan kantor ini, kita menghadapi tantangan perhitungan yang sedikit lebih rumit karena kita memiliki nilai residu dan perlu membagi beban ke 3 aset. Masa manfaatnya adalah 2 tahun 36 bulan. Setelah dikurangi nilai residu total Rp500.000, total beban yang harus disebarkan adalah Rp27 juta. Ini menghasilkan beban bulanan total Rp750.000. Bagaimana kita membagi Rp750.000 ini? Kita menggunakan rasio nilai aset untuk pembagian yang proporsional.
Dengan rasio 10 untuk laptop dan 1 untuk printer, kita mendapatkan total 11 rasio. Nilai per rasio adalah sekitar Rp 68.181. Untuk mencocokkan angka di sistem, kita bulatkan printer menjadi Rp70.000 dan setiap laptop menjadi Rp340.000. Akhirnya, kita catat beban ini per aset menggunakan angka yang sudah kita hitung proporsional. Kita lakukan 3 kali depreciation entry pada 29 Februari 2024 dengan nilai masing-masing Rp 340.000 dan untuk printer Rp 70.000. Total beban yang tercatat adalah Rp750.000. Semua proses pencatatan dari kedua transaksi aset telah selesai. Kini kita masuk ke fase pelaporan, yaitu melihat dampak total dari kedua transaksi di laporan keuangan Anda per akhir Februari. Ini adalah interpretasi yang sangat penting dari prinsip penyajian aset. Yang pertama, dampak total di laporan laba rugi. Di laporan laba rugi, mari kita hitung total beban penyusutan kita. Kita memiliki beban penyusutan mobil PAN sebesar Rp2 juta dan beban penyusutan peralatan kantor sebesar Rp750.000. Jadi, total beban penyusutan Februari adalah Rp2.750.000. Nilai ini secara langsung akan mengurangi laba bersih perusahaan. Penting untuk dicatat bahwa beban penyusutan ini adalah beban non-cash. Artinya perusahaan tidak benar-benar mengeluarkan uang tunai sebesar Rp2.750.000 di bulan Februari hanya untuk penyusutan. Uang tunai sudah dikeluarkan di awal saat fase akuisisi. Beban ini hanya merupakan penyusutan akuntansi untuk mencerminkan kehausan aset, namun ia tetap mengurangi laba perusahaan, mencerminkan prinsip matching atau penandingan biaya. Yang kedua, dampak total di laporan posisi keuangan. Sekarang kita beralih ke neraca. Di sana aset tetap kita disajikan dalam 3 komponen yang saling berkaitan. Pertama, kita lihat harga perolehan total kita. Mobil PAN seharga Rp127 juta ditambahkan peralatan kantor seharga Rp27.500.000, menghasilkan total harga perolehan sebesar Rp147.500.000. Nilai ini bersifat historis dan tidak akan berubah hingga aset dijual. Kedua, kita lihat akumulasi penyusutan total. Akumulasi penyusutan untuk mobil PAN adalah Rp2 juta dan untuk peralatan kantor adalah Rp750.000. Jadi, total akumulasi penyusutan adalah Rp2.750.000. Akun kontra aset ini bertugas sebagai rekaman kumulatif dari seluruh kehausan yang telah kita akui. Terakhir, kita mendapatkan angka terpenting, nilai buku bersih atau net book value. Nilai buku bersih ini adalah hasil pengurangan total harga perolehan dengan total akumulasi penyusutan, yaitu Rp140.500.000 dikurangi Rp2.750.000. Hasilnya, nilai buku bersih total aset tetap perusahaan Anda per akhir Februari adalah Rp144.750.000. Nilai-nilai yang relevan. Nilai ini mencerminkan sisa manfaat aset yang dimiliki perusahaan dan merupakan angka yang akan dimasukkan ke total aset perusahaan Anda di neraca. Sebagai penutup, mari kita tinjau kembali keseluruhan siklus yang telah kita pelajari dari awal hingga akhir. Kita memulai dengan fase akuisisi, mendefinisikan aset dan mencatatnya pada harga perolehan yang menjadi dasar perhitungan penyusutan di masa depan. Kemudian kita menerapkan fase penggunaan melalui perhitungan dan pencatatan beban penyusutan. Proses ini bukan sekadar penyusunan angka, melainkan implementasi prinsip penandingan, memastikan biaya aset ditandingkan dengan pendapatan yang dihasilkannya selama periode pemakaian. Terakhir, kita memasuki fase pelaporan, di mana aset disajikan dalam bentuk harga perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku bersih. 3 angka ini memberikan gambaran yang lengkap dan transparan tentang aset jangka panjang perusahaan. Dengan menguasai siklus aset tetap ini dan memontirkan modul yang terintegrasi di software akuntansi, Anda telah memastikan bahwa laporan keuangan Anda akurat, transparan, dan siap digunakan untuk pengambilan keputusan strategis. Terima kasih banyak telah mengikuti tutorial mendalam ini. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai disposisi aset atau metode penyusutan lainnya, silakan tinggalkan komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.